Tatang Yang Mahita. Damen di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti jala mengarajai roha dohot pikiran muna beganup marsada-sada, mangasahon Kristus Yesus Tuhat tai. Amin. Dia manami dohotina nami napo sebulung remaja nang dakdana na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus barita nauli di mingguta sadarion imasian Evangelium Markus bidu pitu ayat 10 pitu rodi 1:20 tulu ujahama dihita di bagasan bahasa Batak sonoma didok hatani Tuhata. Jadi dung muli ibana jalak kolang sian na toropi disukun akasisian nama ibana siala upama odeng gabe didok matunasida asa dohot dohamu hape so mangarti dang dapot rohamu naso tarbahen ramun jolma bahenoni nasa naro sian ruar tu bagasan ibana. Aiso manang bongo ti tu bagasan rohana tubuh tuha doi laho dungi bolong doi muse diinganan nasoding asa gabi ias do saluhutna si panganoni alai oddo na ruar sian jolmai ido na mangaramuni ibana ai sian bagasan sian rohani jolmai do ro pikiran na jahat parmainanon panakoon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangasion pargadobuson panorgangon pangisahion gijang dohot neang ni roha narosian bagasa dos saluhut akka hajahaton odeng jala akka ido na mangaramuni jolma ima sahatna marhite topik jamita nahubai kami senantiasa memiliki hati yang baik dan benar ima sahatna. Diawa manami dohot inanami naposo nang remaja na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Satolop dohita bahwa Tuhan mengetahui isi hati kita. Dang adong nabuni di adopan ni debata. Tidak ada yang tersembunyi. Alai masalahnya adalah apakah kita mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apakah kita berupaya, apakah kita berusaha untuk mengetahui apa yang diinginkan, apa yang dimaui, apa yang dikehendaki oleh Allah, yang harus saya lakukan, yang harus kita kerjakan, naikon tapatupa di bagasan kehidupan dohot nguluta. Manang kita tidak mau tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan yang harus kita kerjakan, kita lakukan di tengah-tengahni kehidupan dohot nguluta. Menarik, adong padohan dalam laut dapat diduga dalam hati siapa yang tahu. Jalati kos doida. Dangadong nama boto asing ni na bersangkutan dohot debata.
Songo dia pe solhotna, songo dia pe dekatna, tentu tidak akan mampu membaca secara detail ahadon adong di bagasan rohani dongatai, ahadon adong di bagasan pikiranna, ahadon adong di bagasan hati-hatina, di bagasan rohana dirina, kecuali hanya Tuhan dan hanya orang yang bersangkutan tersebut. Alani dak pola heran hita, gabe ulu tubuh kekecewaan di pardonganon manang di parsauran. Pola sapiadong istilah dak kuduga ternyata dia menusuk dari belakang. Ima ala dang diboto dang mampu majaha ahadon adong di bagasan roha doh di bagasan pikiran ni donganna nang pe songono nakin songo dia solhotna songo dia hebatna kuatna. Bahkan yang suami istri, bapak ibu dan saudara-saudara yang hidup bersama dalam berpuluh tahun juga tidak mampu membaca apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada di dalam hati daripada pasangan kita tersebut. Alendak pola heran hita, mulu adong na pola sahalak ama tega membunuh ina tanah, membunuh anak konna, songon napar pudi masa di Pekanbaru. Apa nga bertahun-tahun hidup bersama, hidup dalam satu atap, hidup dalam rumah, bertemu setiap hari, tetapi tidak mampu untuk membaca apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran dari pasangannya tersebut. Ima patuduhon keterbatasan laho manada laho maboto taringo tu ahadon adong di bagasan pikiran don di bagasan rohani akadongata alai molo tu debata dang boy hita margabus, dang boy hita berbohong. Kalau kepada teman kita bisa berkata-kata dengan suara yang lembut, suara na begion sian si pareon tungina ma tabuna, ale di bagasan rohana ngamalala, nganaing mangulahon sesuatu na hurang dinggan maradopon donganna, na adong dijuluna manandongan na makatai. Nah karena itu idonot nakin bahwa ternyata dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan pertemanan, kita tidak juga mampu membaca secara 100% secara utuh ahado nadong di bagasan roha dohot pikiran ni pasangan manang dongatai. Alanido idonedo di bagasan turpukon nakin marhite di patudon Yesus bohado kehidupan bohado pangalahon ya kahalak na jahat memang naung digohi roha dohot pikiran na jahati. Karena itu hati-hati dengan hati kita, hati-hati dengan apa yang ada di dalam hati kita. Sebab apa yang kita keluarkan merupakan cerminan dari hati kita. Apakah itu yang buruk atau yang baik? Hidup di waktu Yesus di ayat 21 di 1:22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, timbul percabulan, timbul pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ido napi nasa ni Yesus. Hati-hati apa yang kita pelihara di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu akan sangat menentukan produk yang akan kita keluarkan, yang akan kita tunjukkan, yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita memelihara yang buruk, yang jelek,
naroa na hurang dinggan ikosongonido museng parbuena buahnya. Alai malah saya berusaha dohita memelihara nauli nadenggan dimulai dari hati kita, dari pikiran kita, maka itu akan mempengaruhi tindak tanduk, sikap kita, perbuatan kita, maradopon aka dongatta. Apa yang dominan mengisi hati kita akan membentuk siapa kita dan bagaimana kita amang dot inang dan napo subulung dan remaja. Pasti deh. Karena itu apa yang dominan, yang mengisi, apa yang kita izinkan di dalam kehidupan kita yang berkuasa, itu akan sangat mempengaruhi terhadap kehidupan dan perilaku kita. Tidak mungkin jauh dari apa yang dipikirkan dan apa yang ada di dalam benak. Kita bisa belajar seperti kehidupan Raja Saul di tengah-tengah kehidupannya, yang memang memiliki pikiran yang jahat, hati yang jahat terhadap seorang Daud, sehingga beragam strategi dia lakukan, dia kerjakan. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang dia sudah menyimpannya dalam hati tentang iri hati, tentang sikap dengki, tentang pikiran naroah maradepon seorang Daud, dengan tujuan hanya untuk bagaimana menyingkirkan Bohado, berupaya untuk laho menyingkirkan laho paingoton, dan juga menyingkirkan seorang yang sudah melakukan banyak hal dan yang sudah berjasa di dalam kekuasaannya, di dalam kekuatannya. Karena dia mengizinkan yang jahat itu, maka itulah yang keluar, yang dilakukan di dalam kehidupannya. Alani, jangan anggap remeh dengan daya jangkau iblis. Jangan pernah berkata hanya kali ini. Suster Teresia pernah berkata, tidak ada satu pintu pagar pun yang begitu sempit bagi setan untuk masuk, dan juga tidak ada satu padang gurun pun yang begitu jauh dan terpencil bagi iblis untuk dikunjungi. Ketika kita sudah memberikan ruang, tempat sekecil apapun itu, sesempit apapun itu, bagi iblis untuk merasuki hati kita, merasuki pikiran kita, maka hal itulah yang akan menggiring kita, mengajak kita untuk boleh melakukan perbuatan yang jahat atau yang buruk atau yang jelek itu. Maka tidak ada satu pintu pagar pun yang begitu sempit. Termasuk di dalamnya adalah hati kita. Persoalannya siapa yang kita izinkan tinggal dan diam di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Molonunga debatado na marhuaso, molonunga debatado na menguasai, molonunga debatado na berkuasa dalam kehidupan kita, maka justru produknya adalah produk akan naurido na denggan jala ido na pinasa ni Yesus, gak bisa ada koreksi model kehidupan keagamaan mereka dan juga keagamaan kita. Ahado harua mulai tabayhut-ihut amang dot inang, mulai tajaha sian ayat 2 dotu berikutnya, ahado na masa harua. Di sini mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Dungi ayat 4, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Ahado-harona terjadi. Nah, terjadi dalam kehidupan keagamaan mereka. Dengan apa yang mereka pegang, dengan apa yang mereka warisi,
membuat mereka menjadi kaku dalam kehidupan beragaman mereka, membuat mereka menjadi kehilangan daya kreatif, membuat mereka tidak mampu membedakan apakah ini ajaran agama atau mungkin ini semata-mata merupakan kebiasaan, apakah ini ajaran diinginkan oleh Tuhan atau ini hanya merupakan tradisi, mana yang harus diteruskan dan mana yang harus dipelihara dengan baik dan mana yang harus ditinggalkan pula. Hati-hati supaya kita menjadi orang Kristen yang kritis untuk hal itu, mampu membedakan, mengkritisi mana yang sesungguhnya ajaran Tuhan dan mana yang merupakan kebiasaan saja yang tidak membangun iman kita, malah cenderung menjadi kaku. Seperti yang diperlihatkan di ayat 2, disebutkan makan dengan tangan najis. Kita mau mengatakan apalagi di COVID-19 ini, itu apakah persoalan iman atau persoalan higienis? Supaya bersih. Di era sekarang, di era COVID sekarang, kita mau mengatakan bahwa itu berhubungan dengan kesehatan, kebersihan, untuk boleh menopang, mendukung atas kesehatan tubuh kita. Kemudian disebutkan mereka membersihkan diri pulang dari pasar seperti ayat 4 tadi, mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga, sehingga mereka mengubah adat istiadat Yahudi itu menjadi agama, dan agama itu tidak lagi dihitung menjadi agama yang mengajak perubahan di dalam hati dan di dalam diri mereka. Karena mereka meninggalkan yang terpenting hanya karena yang penting. Penting membersihkan tangan, tapi lebih penting juga membersihkan hati kita, jiwa kita, kehidupan kita. Itu yang membuat mereka, sehingga dengan demikian mereka iri. Itu yang membuat mereka, maka mereka benci kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin seperti yang disebutkan di ayat 1 pasal 7 itu, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka dengan sengaja menemui Yesus dengan tujuan untuk mencari gara-gara, untuk mencari masalah, untuk mencari persoalan, bukan untuk belajar hal yang esensial tentang iman yang sesungguhnya. Sebatas holan akan lahiriah, fungsi agama akan menjadi status quo dan tidak akan pernah maju. Tabereng maju akarongata nanwai ngamang do tinang songona masa di Pakistan. Malu taida godang do pemahaman nasalah taringot tu lebih mementingkan taringot tu lahiriah. Alai bereng pakaian sianan songonan balas dipikir mai harwa los ido harwa pakaian ugamo dang boy membedakan antara agama dengan pakaian di dalamnya. Seolah-olah dengan celana nah cingkrak dot akan asing ngagabi patuduhon gabi parhaporsyaun situ tu bolongan dipelihara aka janggutna gabidok rohana ngaconok be ibana tutuhani dang menyangkut hal na esensial, hal na paling pokok, hal na paling utama di tongah-tongah kehidupan dohot ngulu kehidupan haporsyaon. Ido nanaim pasato ni Yesus. Yesus mengajarkan, Yesus meluruskan tentang model keagamaan yang benar, keagamaan yang sesungguhnya. Ido na pinasaan ni Yesus alai odo na ruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, ke dalam tubuh kita, tetapi apa yang keluar itulah yang najis, itulah yang buruk, itulah yang jelek. Jadi ekon mampu doh kita membedahon amang dot inang dot napo sebulung dohot remaja mana yang agama dan mana yang tradisi. Ulu do sipata salah memahami. Mula dong dongatta na berbeda keyakinan. Dungi di pangan ma bisa ada B2 di dot rohatta ngabana be. Abeda kadang perdumuan ni hak Kristenon dohot bisa ada dohot B2. Dungi ngedokon bana ngai pangabe ngai bana be. Tapi dang gabe jaminan tong kan. Termasuk di bagasannya adalah bohado di tongah-tongah kehidupan dohot ngulu
haporsyota, bukan bertindak dan bukan berbuat demikian, bukan diukur dari tentang apa yang kita makan. Ala gurang dotong akadongatta na somangan mungkin bisa ada manang bedua olah nalani persoalan taringotu kesehatan tubuh manang kondisi fisikna. Ala memang kurang sehat. Nah, on magawis ada peringatan di dalam kehidupan kita supaya kita juga tidak terarah yang seperti itu. Ale justru kita dipaingon di bagasan kehidupan dohot ngeluta bukan bertindak seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu, tetapi apa yang keluar, sehingga dengan demikian baiklah kita mengeluarkan hal-hal yang baik, yang positif dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, dari mulut kita, yang boleh membangun, yang boleh mengubah, yang berarti, yang berguna terhadap sesama kita. Ingat doa dongan. Nah, saya ulun manihai, marang dia, saya hola na manihai terus. Mardala tusan, macak ngai tihai on, asai on. Adong diulan dongan na, tong ditihai. Adong diulan an on, tong ditihai. Nah, dinggape, tong selalu ditihai. Persoalannya, jangan-jangan dirinya yang salah, bukan orang lain. Jangan-jangan cara pandangnya yang salah, bukan orang yang lain. Jangan-jangan kehidupannya yang salah, bukan orang lain. Ketika hanya sibuk terus mengkritisi, menyalahkan orang lain, akhirnya menjadi lupa untuk mengkritisi kehidupan diri, mengkritisi pangalaho sikap karena terlalu sibuk dengan melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Alanido marhide turbukon dipaingot hitamang dot inang supaya kita boleh mengizinkan Kristus melakukan transplantasi hati kita, sehingga hati kita boleh benar-benar baru. Orang yang telah hatinya ditransplantasi, hatinya telah dioperasi oleh Kristus, maka dia sudah memiliki cara pandang yang baru, sikap yang baru, kehidupan yang baru, dan perilaku yang baru di tengah-tengah kehidupannya. Itu udah menarik. Di Yeskiel pasal 76 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ada dua kondisi yang sangat berbeda, yang bertolak belakang, seperti yang disampaikan oleh Yeskiel pasal 36 ayat 26. Disebutkan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru berarti hati yang telah dikuasai oleh Allah. Hati di mana Allah telah tinggal, telah diam, mengulu di bagasan roh, di bagasan kehidupannya. Itulah hati yang baru. Hati yang baru di mana Kristus sudah menjadi raja dan penguasa tunggal di dalam kehidupannya. Bukan menjadikan Yesus sebagai tamu yang hanya sesekali. Alenunga gabe marhuaso, berkuasa, berotoritas di tongah-tongani nguluna. Dia mai dari hati yang buruk nakin, aparjolo, hati yang jahat nakin, dengan pikiran jahat, kemudian percabulan, perjinahan, dohot akan asing, gabe diubah, gabe ditransplantasi oleh Yesus, gabe dioperasi oleh Yesus. Menjadi apa? Menjadi hati yang penuh kasih. Menjadi apa? Menjadi hati yang sukacita, hati yang baik, hati yang penuh damai sejahtera, hati na digohi hal-hal na membangun, hal-hal na positif, hal-hal na berarti, hal-hal na mendukung sesamanya, bukan sebaliknya. Alai molo na sadanai dope berarti perlu do koreksyota.
Apakah nungarade rohatai dioperasi oleh Yesus? Manang sorade dope rohatai dioperasi oleh Yesus. Izinkan Yesus mengoperasi hati kita, sehingga seperti yang disebutkan dalam Yeskiel 36:26, hati kita boleh menjadi baru, benar-benar baru, dan itu terlihat di dalam kehidupan kita melalui perangai, sikap, pangalahota di tengah-tengah kehidupan dohot ngeluta. Beragama tidak mengubah hati dan kehidupan kita. Ketika disebut beragama, namun ketika tidak mengubah hati dohot kehidupan ta atong ahadu lapatan ni, ketika tadok kita martuhan alai dang ulo pau bahon roha, dang ulo pau bahon ate-ateta, dang ulo pau bahon kehidupan kita. Apakah manfaat? Dang bermanfaat di lapatan ni. Tetapi jangan pernah menyalahkan agamanya, tapi salahkan hatinya, salahkan orangnya. Karena apa? Karena tidak mau berubah. Karena apa? Karena model keagamaan yang benar adalah semakin membuat kita dekat kepada Tuhan dan juga dekat kepada sesama kita. Ido namarugamo nasasitongna, bukan malah memaki-maki, bukan malah mengejek. Songana pinatuduhon nih piga-piga namargoa raka parjamita, termasuk terlumubi madiaka dongata na seberang yang dengan menjelek-jelekkan agama yang dia anut yang sebelumnya, padahal justru tidak ada keuntungan yang dia peroleh ketika dia jelek-jelekkan. Ketika dia menjelek-jelekkannya, sesungguhnya adalah dia sedang menjelekkan dirinya sendiri, karena dia tidak memahami apa agama yang dia anut yang sebelumnya, menunjukkan ketidaksungguhannya, ketidakseriusannya dalam mempelajari agama nasasitong na alani. Gabiak kana paroroahon ma ima na digadis na dijual asa laku ibana. Sayang nai kalau menjual dengan menjelek-jelekkan yang lain supaya laku, supaya laris, itu menunjukkan kedangkalan dalam kehidupan beriman manang berkeyakinan. Iduna pinasani hatan di batadi bagasan terbukon marhiti topik minggu di almanakta. Ingatlah bahwa Tuhan melihat hati kita, dan terbaik kita menggabusi debata, dan terbaik kita membohongi Tuhan, karena Dia tahu sampai apa yang ada di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Tapi kita tahu orang yang berbiasa berpikir dan melakukan kejahatan dalam kehidupannya, justru itu yang menjadi rugi. Songona pinatuduhoni Raja Saul, ketika dia hatinya telah diliputi kebencian, kedengkian, iri hati, alegabe ibanado narugi, bukan malah beruntung, manang malah bersukacita. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan, mengajak kita untuk boleh bersungguh-sungguh, yaitu boleh mempertahankan hati yang suci, hati yang baik, hati seperti yang diinginkan oleh Tuhan, seperti apa yang menjadi titah Tuhan tadi yang disebutkan di dalam Matius 5 ayat 8. Disebutkan di situ, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, amang dan nana posubulung, berbahagialah orang yang suci hatinya, dikaitkan dengan hati yang suci hatinya. Saya coba mencari salah satu tulisan dari seorang teolog, John Stott, mengatakan ketika dikatakan suci, maka di dalamnya tidak ada kamuflase. Di dalamnya tidak ada kepura-puraan, di dalamnya tidak ada kemunafikan, tetapi lahir apa adanya. Dan itulah yang keluar dari imannya, keyakinannya. Karena itu kita mau diingatkan, mempertahankan hati yang baik dan suci. Pohado kita mempertahankan ini, pohado kita maniupi. Termasuk padokan nih Pastor Anselm Gren di Doibana,
bahwa dalam ruang yang terdalam mengatakan jika seseorang menjaga kondisi hatinya sesuai dengan tuntutan Roh Kudus, apapun yang terjadi di luar dirinya tidak akan menimbulkan gangguan berarti. Dang di los ibana ido ibana molo halak naung digohi todi parbadia rohana, naung digohi pikiranna oleh todi parbadia, tidak akan mengizinkan yang luar itu masuk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya untuk merasuki, untuk merusak, sehingga dengan demikian yang buruk dan jelek itu menjadi berkembang, kemudian yang baik itu menjadi tinggal. Daksongoni kehidupan ni halakna porsianina. Ale sebaliknya dong. Da jut bahwa sering sekali justru dari luar mempengaruhi kehidupan kita, dari luar mempengaruhi perilaku kita, dari luar yang mempengaruhi hati kita juga. Doh na di bagasan adong, na di bagasan pikrata. Ale bohado hita justru sebaliknya, sian haporsyota, sian rohatta, ido na mempengaruhi sekitar dohot lingkungata, dan bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita bisa berjuang dan bisa mempertahankan hati yang baik, hati yang suci seperti yang disebutkan di Matius 5 ayat 8. Dot sadanai turpuksian pesalmen manang Mazmur 24 ayat 4. Dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh Yesus, berhubungan dengan hati. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang murni hatinya, dia tidak akan menyerahkan dirinya kepada penipuan. Halak naung digohi debata di bagasan rohanya, dia tidak akan menipu, dia tidak akan bersumpah palsu demi memperoleh keuntungan sesuatu, dia tidak akan merekayasa, dia tidak akan berkamuflase. Karena apa? Karena hatinya sudah didiami oleh Tuhan, sehingga gabedauma parange sikap nah songoni. Termasuk salah satu buku nong liling hucahami, bagaimana menjadi orang yang baik. Menarik sekali di situ amang dot inang disampaikan bahwa kebaikan disebutkan adalah sikap yang paling ekonomis dan menghemat energi. Tapi kepalsuan itu hanya karena takut kepada orang lain, maka senantiasa selalu berupa wajah. Ketika si X wajah nasongonon, ketika berhadapan dot si Y wajah nasongonon, ketika si Y berhadapan dot A wajah nasongonon, ketika tu si B wajah nasongonon. Jadi holan saya berubah maturus songon bunglon wajahna, sikapna jala berubah ma rohana ala memang rohana roha na takang do roha na jahat do, sehingga berubah-ubah. Tapi kalau hatinya yang murni, hatinya yang suci, tidak akan berubah walau apapun yang terjadi, dan gempuran sebagaimana hebat pun siat tonga-tonga di portibion laho menghampiri nguluna do hidupnya, tidak akan berubah hatinya, karena hatinya sudah dioperasi oleh Yesus. Jalanunga di pasat ibana rohana dirina tu Yesus. Orang-orang yang baik itu hatinya dia akan menjadi lebih sehat, dia akan menjadi lebih produktif, dan di dalam hidupnya dia akan menjadi bahagia. Karena itu mari kita izinkan dalam hati kita mangdot inang dana posobulung dan remaja, kita izinkan yang baik-baik itu yang hinggap, yang diam di dalam hati kita. Jangan biarkan kepalsuan, jangan biarkan topeng itu hinggap seperti orang Parisi, orang ahli Taurat tadi, dan orang-orang Sadusi. Tetapi mari yang baik, yang benar, yang berarti itu terus yang tinggal di dalam hati kita. Ketika itu sudah tinggal di dalam hati kita, maka hidup kita akan menjadi produktif. Ala nunga saya somal hita marpikir nauli, marpikir na denggan dian bagasan rohatta do di bagasan pikiratta,
maka akan mengajak kita, menantang kita. Ahadu na boy ulahon museng, ahadu akan nauli na boy patupahon museng. Tidak akan pernah berhenti dengan gagasan-gagasan nauli na denggan. Alai molona roa do, saya terus do. Rohana pikirannya akan berhenti kepada yang buruk itu. Ala nadong di bagasan rohana hanya untuk mencahati, melukai sesamanya. Ale molo halak na murni hatinya, na suci hatinya, hidupnya akan bahagia karena tidak pernah sedikit pun, karena tidak dibiarkan hatinya tercemari oleh yang buruk dan jelek di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta. Karena itu saya mengatakan sekali lagi Amang Dot Inang, seperti topik minggu judul khotbah saya, senantiasa memiliki hati yang baik dan benar. Mari kita miliki hati yang baik dan benar di dalam kehidupan kita, agar kita berbahagia, bersukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kembali sapaan firman-Mu boleh mengingatkan kami. Siapakah yang berdiam di dalam hati kami? Itu sangat menentukan sekali ya Tuhan, akan buah produk yang kami hasilkan di dalam perilaku dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau firman-Mu sudah mengingatkan kami. Ketika Tuhan yang berdiam, ketika Tuhan yang berkuasa, ketika Tuhan yang tinggal dalam hati kami, maka buahnya adalah baik, buahnya adalah indah. Karena itu, jangan biarkan sedikit pun kejahatan, keburukan itu tinggal diam di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Engkau telah mengoperasi hati kami. Hati kami hanya menjadi milik dan kepunyaan-Mu semata. Mampukan kami untuk boleh taat, untuk boleh tunduk, untuk boleh setia di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu. Jangan biarkan hati kami dipengaruhi dari luar hal-hal yang buruk, yang jelek ya Tuhan. Ale loasma holona kanauli nadinggan aido na pinangidoni hatam ale Tuhan. Molo naing martua kami, molo naing berbahagia kami. Pasu-pasuma akar ruas ni huriam. Pasu-pasuma ganup halak namar dohoti kebaktian minggu di bagasan minggu sadarion. Dia kaulon nasida ganup marsada-sada. O manawas masu Tuhan. Jala diakka ya nakon nami Tuhan di bagasan pendidikan. Pasu-pasu nasida Tuhan. Dia akan di bagasan perkembangan. Pasu-pasu dia akan amet-met Tuhan. Asang dia toktong di bagasan hai pason. Songoninang ama ina na posubulung na di bagasan mangulak kaulaon. Pasu-pasu nasida Tuhan. Asa toktong di bagasan lasni roha mangulak kaulaon. Dia akan posubulung na makasih holi pasangan hidup. Patudu ma Tuhan opar tulomoni roha mali Tuhan. Moliate madihole Tuhan. Nakarlansia be pasu-pasu. Nakaruas ni huriap be Tuhan. Na di bagasan parsahiton na marukil asima roham poma nama dongani dohot mapargugoy na sida. Asa toktong bertahan di tonga-tongani haporsyon na sida. Danggabe talu jala danggabe gali ali Tuhan. Pinuji magwarmu marti Yesus Kristus martangi ang hami Tuho. Amin.